السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudara jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita lahirkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat sehat, iman, dan juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semuanya bisa melangkahkan kaki untuk ke masjid ini bersama-sama kita melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat zuhur dengan berjamaah. Semoga aktivitas ibadah yang telah kita laksanakan dan yang akan kita laksanakan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam tak lupa kita bacakan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya mulai di dunia hingga kelak di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, sebelum kita lanjutkan membaca kitab Nasaikhul Ibad ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan suratul Fatihah ini kita semuanya dijauhkan dari bala dan juga musibah. Dan kita mohon kepada Allah semoga keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kitab yang kita baca ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Wabil khusus pengarang daripada kitab ini Ibn Al-Hajar Al-Asqalani dan juga Imam An-Nawawi Al-Bandani. Semoga mereka berdua ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang baik. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan yang memegang kitabnya dibuka halaman 10. Kita masih melanjutkan satu hadis, satu makalah yang ke-8, yang mana minggu lalu kita telah bahas. Jadi hadis ini cukup panjang tentang 3 hal yang menyelamatkan, 3 hal yang mencelakakan, 3 hal yang mengangkat derajat, dan 3 hal yang menghapuskan dosa-dosa. Silahkan dibuka halaman 10 baris nomor 15 dari bawah. Sedikit kita ulas bahwasanya minggu lalu kita telah bahas tentang 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang mencelakakan. Itu 3 perkara yang menyelamatkan, yaitu yang pertama adalah khasyatullah ta'ala fi sirri wal alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Yang kedua yaitu sederhana antara kaya dan juga miskin, bisa berbuat sederhana. Dan yang ketiga bisa adil tatkala senang dan juga marah.
Kemudian 3 perkara yang mencelakakan. Yang pertama adalah waktu itu kita bahas wasukhtun syadid, sangat pelit. Nah, ini mencelakakan. Kemudian apalagi hawan muttaba', hawa nafsu yang senantiasa diikutin. Dan yang ketiga i'jabul mar'i binafsih, gumunan. Jadi gumunan ini maksudnya ya bangga terhadap diri sendiri, takjub terhadap amalan diri sendiri, yang ini membuat celaka. Nah, sekarang kita lanjutan hadis yang kita baca Rabu yang lalu. Kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammad darajatu, adapun 3 hal, adapun yang mengangkat derajat. Fa ifsa'us salami, yang pertama yaitu menyebarkan salam, menebarkan salam. Ai izharus salami bainan nas, menebarkan salam, menampakkan salam kepada semua umat manusia. Bi an tusallima ala man araftahu wa man lam ta'rifhu, yaitu dengan hendaklah kalian menebarkan salam kepada orang-orang yang engkau kenal ataupun kepada orang-orang yang tidak kau kenal. Nah, ini. Jadi menebarkan salam kepada siapapun ini termasuk yang mengangkat derajat kita. Kalau kita ketemu orang, kemudian kita bermuka masam, tiba-tiba kita kemudian nanya saja. Biasanya orang kan, ini siapa ini? Tapi makanya sering kita lihat itu ada 3 S ya. Salam, senyum, sapa. Biasanya ada tuh, sering ada tuh. Salam, senyum, sapa. Jadi pertama kita ucapkan salam, assalamualaikum. Nah, setelah itu kita senyum sambil senyum. Ya. Senyum ini juga ada perintah Rasulullah. Salam perintah Rasulullah, senyum juga perintah Rasulullah. Bagaimana? Jadi kun bassaman wala takun dhahakan. Jadilah kalian ini orang yang murah senyum, tapi janganlah kalian menjadi orang yang tertawa terbahak-bahak. Nah, jadi kita itu diperintahkan itu untuk senantiasa banyak senyum, tapi nggak boleh kita tertawa sampai terbahak-bahak, karena kebanyakan tertawa terbahak-bahak itu bisa mematikan hati. Jadi tumitul qalb, mematikan hati. Maka cukuplah kita tersenyum. Nah, ini makanya Rasulullah itu jarang sekali sampai tertawa terbahak, itu jarang sekali. Banyakan beliau itu senantiasa senyum, murah senyum. Kemudian sapa, salam, apa tadi? Salam, senyum, sapa. Nah, jadi salam dulu, ucapkan salam, kemudian kita sambil tersenyum, kemudian kita menyapa, menegur, kita tanya, itu pasti insya Allah orang nggak bakalan marah. Nah, seperti yang terjadi Caruk di Madura itu, kenapa? Mungkin karena nggak ada salam dulu, tiba-tiba main nanya aja, mau kemana? Nah, terus tanyanya dengan nada tinggi, akhirnya orang yang ditanya juga, ngapain lo nanya-nanya? Akhirnya terjadi salah paham. Ya, itu maka alangkah bagusnya kita mulai dengan salam, karena salam ini perintah Rasulullah SAW. Ketika kita diberikan salam assalamualaikum, maka usahakan menjawabnya ini lebih baik, minimal sama. Perintah Allah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin wa hayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tatkala kalian semuanya diberikan penghormatan oleh orang lain, bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha, maka berilah penghormatan olehmu kepadanya dengan penghormatan yang sepadan, yang lebih baik, bi ahsana minha, dengan yang lebih baik darinya, aurudduha, minimal sama dengan apa yang diberikan penghormatan tadi.
Dia memberikan salam assalamualaikum, minimal kita jawab waalaikumsalam. Kalau bisa lebih baik waalaikumsalam warahmatullah. Dia mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, maka kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu jadi tata cara menjawab salam. Nah, memberikan salam itu hukumnya sunnah, sementara menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi orang memberikan salam itu hukumnya sunnah, akan tetapi bagi yang menjawab salam itu hukumnya wajib, kecuali salamnya tadi udah didahului dengan omongan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kepada bapak lurah, bapak camat yang saya hormati, izinkan saya mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka enggak wajib menjawabnya, sunnah itu. Jadi salam itu qoblal kalam, assalamu qoblal kalam. Salam itu sebelum berkata itu. Jadi kalau udah berkata-kata baru mengucapkan salam, maka bagi yang menjawab itu hukumnya sunnah. Tapi orang yang memberikan salam itu pahalanya gede, terus terang. Makanya ada satu ketika tatkala Rasulullah SAW duduk-duduk dengan sahabat, tiba-tiba ada orang yang datang, assalamualaikum, dijawab oleh Rasulullah, waalaikumsalam warahmatullah. Kata Rasulullah, baginya 10 kebaikan. Tiba-tiba datang lagi, assalamualaikum warahmatullah, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian dikatakan Rasulullah, baginya 20 kebaikan. Kemudian datang lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dijawab oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, baginya 30 kebaikan. Jadi semakin lengkap ucapan salam kita, maka semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Ini makanya usahakan kita untuk senantiasa menebar salam. Dan juga salam ini itu bisa jadi makin akhir-akhir ini jarang sekali kita dengarkan teman kita mengucapkan salam. Betul nggak? Di kantor kita kira-kira kalau ketemu temennya ngucapin salam nggak? Enggak. Ini ojek sama ojek ketemu ngucapin salam, bagus sebenarnya. Kan ini perintah Rasulullah juga. Perintah Rasulullah, afsus salam ila man araftahu aw lam ta'rifu. Tebarkan salam kepada orang yang kau kenal ataupun yang enggak kau kenal. Karena kalau makin sedikit orang yang mengucapkan salam, dalam sebuah hadis dijelaskan, inna min asratis saati ayyusallimar rajulu 'alar rajuli la yusallimu alaihi illa lil ma'rifah. Di antara tanda-tanda akan datangnya hari kiamat itu adalah ketika ada seseorang memberikan salam kepada seseorang itu, dia memberikan salam kepada orang yang dia kenal saja. Nah nih, ketika orang memberikan salam kepada yang dikenal saja, itu termasuk tanda kiamat. Apalagi sekarang, jangankan orang yang enggak kita kenal, yang dikenal saja jangan jarang-jarang kita memberikan salam, betul nggak? Betul. Coba teman-teman saling kenal nih, begitu ketemu di kantor jarang sekali memberi salam. Berarti ini udah tanda daripada kiamat sudah dekat. Nah, makanya ini setelah tahu hadis ini, ayo kita tebarkan salam lagi kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, baik yang kita kenal atau yang tidak kita kenal, tebarkan salam. Apalagi setelah kita salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, kemudian diiringi dengan musafahah. Tuh, musafahah ini dapat 2. Pertama, dapat pahalanya mengucapkan salam, diangkat derajatnya. Yang kedua, musafahah itu menggugurkan dosa. Ma min muslimaini yaltaqiyaini fayatasafahaini illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa. Nah, hadisnya, tidak ada 2 orang muslim yang bertemu kemudian dia berjabatan tangan bermusafahah illa ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali
Allah telah ampuni dosa-dosa kedua orang itu sebelum ia berpisah. Tuh, kita ketemu teman kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya, sambil ini gimana, ya istrinya udah berapa, nah, misalkan begitu kan, nggak apa-apa nanya kan, nanya ini, itu kita diangkat derajat, diampuni dosa kita juga. Itu luar biasanya kita mengucapkan salam. Kemudian yang kedua yang mengangkat derajat adalah wa it'amut ta'am lidh-dhaifi wal ja'i', itu memberikan makan kepada tamu, memberikan makan kepada tamu dan juga kepada orang yang lapar. Kalau ada tamu ke rumah kita, ya, ada tamu ke rumah kita, jangan dibiarin ini tamu kelaparan. Nih, jangan dibiarin tamu kelaparan. Ya. Tanyain mau makan apa, mau minum apa, gitu. Kenapa? Karena tamu ini selain dia itu ketika dia datang itu dia menghadirkan rezeki, dia pulang itu membawa dosa-dosa kita. Itu tamu, luar biasanya tamu. Tapi tamu nggak boleh itu kurang ajar. Tamu itu ad-dhaif kal mayyit. Jadi tamu itu seperti mayit, seperti orang yang mati. Kalau yang punya rumah belum nyuruh ya jangan ini celutak, ya. Kadang-kadang kan enggak, tamu celutak. Yang punya rumah belum mempersiapkan, dia udah bukain semua tuh, toples udah dibuka, ya, kerupuk udah dihabisin setoples, padahal belum disuruh. Jangan. Tamu ini nunggu. Tamu itu seperti mayit. Kalau yang punya rumah udah mempersilakan aja, silakan ya, buka aja. Nah, baru kita makan itu. Tapi yang punya rumah harus pengertian. Ini harus emang dua-duanya harus saling mengerti. Udah tamu kelihatan udah dari jauh kelaparan, kehausan, yang punya rumah nggak ngerti, dibiarin aja. Ini tamu dibiarin kelaparan, ini mestinya kan ditawarin mau makan apalah, mau ini apa. Yang kita yang punya apa kita siapkan, nggak usah memberatkan kita. Itu yang kita mampu apa ya kita persiapkan. Itu jadi memberikan makan kepada orang yang lapar, memberikan makan kepada tamu itu adalah mengangkat derajat kita. Nah, kenapa diangkat derajatnya? Coba bayangin aja, kita punya tamu jauh, habis itu kita nggak suguhin apapun, atau kita suguhin tapi asal-asalan nggak enak. Ini begitu tamu pulang, kalau kita suguhin enak, nanti kan pasti cerita luar biasa. Itu rumahnya Pak ini luar biasa baik banget orangnya. Ketika ditamuin, semua dikeluarin. Nah, namanya bagus, ngangkat derajat. Tapi begitu kita nggak suguhin apapun itu, kita biarin aja. Akhirnya kan dia omong, ya dasar orang pelit. Ada orang kelaparan, kehausan, udah jalan dari jauh, ditawarin minum juga kagak, koret. Nah, kan gitu. Nah, ini jadi mengangkat derajat. Kemudian yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salat di malam hari tatkala manusia dalam keadaan tertidur. Ay tahajjudu fi jawfil laili hala ghaflatin nas fil ladzatin naum. Jadi salat di tengah malam tatkala semua umat manusia sedang asik-asiknya tidur, nikmat tidur. Nah, ini. Jadi salat malam itu bisa mengangkat derajat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini tiga hal yang mengangkat derajat. Kemudian selanjutnya wa ammal kafaratu, dan yang ketiga ammal kafaratu, adapun yang menghapuskan dosa-dosa, ayyillati 'adatuha an tamhuwal khati'ata, yaitu yang kebiasaannya, maksudnya kafarat ini, yang adat atau kebiasaannya itu menghapuskan daripada keburukan-keburukan,
Yang pertama adalah faisbaghul wudu'i, yaitu menyempurnakan wudu fis sabarat, di dalam keadaan dingin. Di fathataini, di fathah keduanya, sin di fathah, baknya di fathah, sabarat. Jam'us sabrotin, jam'ah daripada kata sabrah. Bi fathin, dengan di fathah sinnya sa, pasukunin dan disukun baknya, bak, sab. Ai itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi, yaitu menyempurnakan wudu di waktu yang sangat dingin, bi ayyatiya bisunanihi, yaitu dengan melakukan semua kesunah-sunatannya. Jadi sunahnya dilakukan. Jadi melaksanakan wudu, kita melakukan wudu ketika di musim dingin, kondisi dingin yang sangat, kemudian kita sempurnakan wudu itu dengan sunah-sunahnya. Ini menghapuskan dosa-dosa ya. Kayak ini kan lagi kondisi dingin nih, kita pagi hari wudu lagi kedudukan gitu, wudunya disempurnain, nggak cuma diambil yang wajib-wajib saja. Kalau yang wajib-wajib kan cuma muka, kemudian tangan ya, kemudian mengusap kepala, kaki. Yang wajib kan itu doang. Sementara yang sunah-sunah banyak. Sunah-sunah apa? Kumur-kumur sunah, kemudian istingsyar, menghisap air ke dalam hidung itu mengeluarkan, itu sunah. Kemudian apalagi apa namanya itu, membasuh telinga, kemudian atas lis, ini ngapurancang yang begini nih, setelah wudu, setelah membasuh kedua tangan, kemudian kita ini atas lis namanya, ini sunnah juga gini. Kemudian ketika kita membasuh kaki, kemudian di sela-selanya di sela-selain juga pakai jari manis, jari apa nih? Jari manis ya? Jari kelingking. Nah itu untuk supaya apa? Semua air-air itu masuk dan semua kesunahan dilaksanakan. Setelah itu baca doa-doanya. Setelah wudu baca doa setelah wudu. Nah ini tatkala waktu dingin kita tetap melakukan itu semuanya, itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau di sini sih kayaknya Jakarta biarpun hujan tiap hari kayaknya masih gerah aja. Beda lain halnya ketika kita hidup di puncak sana ya, di Masjid Taun sana ya. Kalau di sana mah dingin banget. Ya. Sore hari juga kita kedinginan gitu. Nah, saya pernah ke sana itu sore hari kita mau mandi aja rasanya ogah. Soalnya saking dinginnya gitu. Apalagi pagi hari. Nah, itu kalau kita sempurnakan itu bisa menghapuskan daripada dosa-dosa. Nih. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, yaitu memindahkan telapak kaki menuju jamaah. Maksudnya yang mengangkat kaki gitu. Mengangkat kaki kita, langkah kaki kita menuju sholat jamaah. Ai ila sholati ma'al jamaah, yaitu menuju sholat untuk melakukan jamaah. Jadi langkah kaki kita menuju masjid itu adalah penghapusan daripada dosa-dosa. Makanya dalam hadis lain dijelaskan kullu khutbatin yahtuha ila sholati yuktabu lahu biha jama'atun biha hasanatun wa yumha anha sayyi'atun. Jadi langkah kaki kita menuju sholat berjamaah dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditulis dari langkah-langkah tersebut, setiap satu langkahnya satu kebaikan, dan setiap satu langkah itu ditulis dihapuskan dosa-dosa. Nah, itu wa yumha anhu sayyi'atun, dan dihapuskan dari langkahnya tadi keburukan-keburukan. Makanya yang paling bagus itu rumahnya yang paling jauh dari masjid ke masjid. Kenapa? Jadi kebaikannya lebih banyak dan keburukannya yang dihapus oleh Allah lebih banyak. Paling jauh. Kalau saya kan paling dekat, sebelah masjid cuman berapa langkah itu, 10 langkah udah sampai.
Berarti cuman 10 dosa dan 10 kebaikan. Tapi kalau yang langkahnya makin jauh, itu dosanya yang diampuni oleh Allah makin banyak dan pahalanya makin banyak juga. Nah, kan ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Yasin itu, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Nah, itu. Jadi kami catat, inna nahnu nuhyil maut, sesungguhnya kami yang akan menghidupkan orang-orang yang telah mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami mencatat, kami telah mencatat apa-apa yang mereka lakukan di dunia, maksudnya di dunia ini, itu min khairin au syarrin, dari kebaikan-kebaikan mereka, wa atharahum, dan juga asar mereka, ay khatwatahum ilal masajid, langkah mereka menuju ke masjid. Jadi langkah kita menuju ke masjid itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ahsaynahu fi kitabim mubin, dan kami telah simpan, kami simpan catatan tersebut di dalam Lauhil Mahfuz, itu di kitab yang dijaga, itu di Lauhil Mahfuz. Jadi semua amal perbuatan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini turun itu berkaitan para sahabat pada waktu itu yang rumahnya jauh, berbondong-bondong kepingin membangun rumah di sekitar Masjid Nabawi. Di antaranya adalah keluarga Banu Salamah. Maka Rasulullah mengatakan kepada keluarga Banu Salamah ini, ya Bani Salamah, diyarukum innaha tuktabu atharukum. Bani Salamah, kalian gak usah bangun rumah di sekitar masjid. Udah rumahmu sono jauh gak apa-apa. Diyarukum innaha tuktabu atharukum, sesungguhnya dari rumahmu ini itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asarmu. Asar itu maksudnya ya, bekas langkah kaki kita menuju masjid, makin jauh makin baik. Makanya kita disarankan itu kalau kita berangkat ke masjid, kalau rumahnya dekat, itu suruh misalkan lewatnya muter dulu, cari yang jauh, muter. Misalkan rumahnya di situ, muter dulu sono ke Setiabudiwan, baru muter ke sini balik. Nah, baliknya, pulangnya jangan lewat jalur yang sama, jalur yang beda. Karena berangkat dan pulangnya itu ditulis kebaikan oleh Allah dan diampuni dosa kita, gitu. Bagaimana kalau pakai motor? Ya jauh pakai motor, terus gimana dong? Ya, dihitungnya mungkin pentilnya kali ya, muternya pentil tuh, wer. Kalau dihitungnya jari-jarinya banyak, pentilnya kali itu. Jadi itu yang menghapuskan dosa. Yang kedua adalah langkah kaki kita menuju ke masjid. Kemudian yang ketiga, wang tidarus sholati ba'da sholah, itu menunggu sholat sesudah sholat. Maksudnya menunggu sholat, kita sholat nih, datang ke masjid, sholat asar misalkan, kemudian dari sholat asar itu nggak pulang ke rumah, itikaf dah, nanti nunggu sholat maghrib. Nah ini nunggu sholat nih, setelah sholat asar kita nunggu sampai ke sholat maghrib, itu dihitung oleh Allah pengampunan dosa, itu sebagai kafarah, sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Tapi jarang yang demikian ya, biasanya ya pulang ya. Kalau yang biasa nunggu itu dari maghrib ke isya. Nah, kenapa? Waktunya terlalu mepet. Kalau pulang dulu takutnya ini dari maghrib ke isya itu kita nunggu di situ, intidarus sholah ba'da sholah, menunggu di situ sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita. Apalagi kemudian di situ nanti ada, setelah maghrib itu ada sholat namanya sholatul awwabin ya. Sholat awwabin 6 rakaat. Ini pahalanya luar biasa. Makanya silahkan setelah maghrib itu sholat awwabin ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu juga sebagai penghapus daripada dosa-dosa kita semuanya. Wa naklul aqdami ilal jamaah ya. Naklul aqdami ilal jamaah maksudnya memindah kaki. Wang tidarus sholati ba'da sholat, yaitu menunggu sholat sesudah sholat, liusalliha fil masjidi wa misluhu ing tidaru kullu khair,
Jadi perumpamaannya itu seperti halnya kita menunggu kebaikan, menunggu kebaikan lagi. Jadi kita melakukan kebaikan, nunggu lagi kebaikan lagi, melakukan kebaikan lagi, melakukan kebaikan lagi. Jangan sampai kita putus daripada itu semuanya. Ini satu hadis yang cukup panjang, ya, cukup panjang sampai 3 kali pertemuan, ya, kalau nggak salah 3 kali pertemuan. Jadi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, kita ulas sedikit biar ingat. Yang mana kita bahas yang pertama itu adalah salasun muhlikatun, salasun munjiatun, 3 hal yang menyelamatkan, yaitu takut kepada Allah dalam keadaan apapun, kemudian bisa sederhana ketika kita kaya ataupun miskin, kemudian bisa adil antara kita marah dan juga antara kita senang, kemudian salasun muhlikatun, 3 perkara yang mencelakakan. Apa? Yang pertama yaitu sukhun syadid, sangat pelit, kemudian hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, kemudian yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsih, yaitu bangga diri, bangga dengan amal yang kita lakukan. Kemudian yang mengangkat derajat tadi yaitu ifsa'us salam, memberikan salam, menebarkan salam kepada siapapun yang kita jumpai di jalanan. Kemudian yang kedua mut'imit ta'am, memberikan makan kepada tamu, kepada orang lain yang lapar. Kemudian yang ketiga adalah sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud. Dan yang menghapuskan dosa-dosa, wudu dikala menyempurnakan wudu dikala waktu dingin. Kemudian yang kedua adalah langkah kita menuju ke masjid untuk melakukan sholat jamaah, menghapus dosa. Dan yang ketiga adalah intidharus sholah ba'da sholah, menunggu waktu sholat setelah sholat. Ini semoga satu hadis yang cukup panjang ini bisa kita jadikan pelajaran dan bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita, supaya kita selamat, dijauhkan dari sifat celaka, dan juga diangkat derajat kita oleh Allah dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'afwana ya karim ya Allah ya arhamar rahimin, irhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal maghfirah. Ya Allah, barik lana fi kasbina, barik lana fi arzakina, barik lana fi istima'ina hadza ya Allah, bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum bi salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.